Banyak orang tidak sadar, pembuluh darah bisa kotor, menyempit, dan mengeras tanpa menimbulkan rasa sakit apapun. Tiba-tiba muncul sesak, pusing, darah tinggi, bahkan serangan jantung dan stroke. Pertanyaannya, apakah pembuluh darah bisa dibersihkan secara alami tanpa obat keras? Saya Aisyah, apoteker di channel Bahas Sehat. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembuluh darah bisa tersumbat, tanda-tanda awal yang sering diabaikan, dan langkah alami yang bisa membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Terutama setelah usia 40 dan 50 tahun. Seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat, lemak jahat, gula darah, dan sisa peradangan menempel perlahan di dinding pembuluh darah. Proses ini disebut aterosklerosis. Masalahnya, proses ini berjalan diam-diam selama bertahun-tahun. Banyak orang berkata, saya makan biasa saja. Padahal kebiasaan kecil seperti sering minum manis, jarang gerak, tidur larut, dan stres berkepanjangan membuat pembuluh darah terus mengalami peradangan mikro setiap hari. Tanda awal pembuluh darah mulai bermasalah, biasanya bukan nyeri dada. Yang sering muncul justru kaki mudah pegal, kepala berat saat bangun tidur, leher terasa kaku, jantung berdebar ringan, atau tangan dan kaki sering dingin. Ini tanda aliran darah sudah tidak seoptimal dulu. Kabar baiknya, tubuh memiliki sistem pembersihan alami. Pembuluh darah tidak dibersihkan dengan cara disik, tapi dengan mengurangi peradangan, menurunkan lemak jahat, dan mengembalikan elastisitas dinding pembuluh. Langkah pertama adalah dari minuman dan makanan sederhana. Air hangat di pagi hari membantu mengencerkan darah setelah tidur panjang. Tambahkan perasan lemon atau jeruk nipis jika lambung Anda aman. Asam sitrat membantu mencegah penggumpalan ringan dan mendukung fungsi endotel pembuluh darah. Langkah kedua adalah lemak baik. Banyak orang takut lemak, padahal pembuluh darah justru rusak karena kelebihan gula dan lemak trans. Lemak baik dari alpukat, ikan laut, minyak zaitun, dan kacang-kacangan membantu meningkatkan kolesterol baik yang bekerja membawa kolesterol jahat keluar dari pembuluh darah menuju hati untuk dibuang. Langkah ketiga adalah gerak ringan tapi rutin. Jalan kaki 15-30 menit sehari membantu pembuluh darah berkontraksi dan relaksasi alami. Gerakan ini seperti senam lembut untuk dinding pembuluh darah agar tidak kaku. Langkah keempat adalah mengontrol gula darah dan stres. Gula darah tinggi membuat darah lebih kental dan mudah merusak dinding pembuluh. Stres meningkatkan hormon kortisol yang memicu peradangan. Tarik napas dalam, tidur cukup, dan kurangi konsumsi gula cair adalah bentuk detoks pembuluh darah yang sering diremehkan. Langkah kelima adalah asupan alami pendukung. Bawang putih, jahe, kunyit, dan teh hijau mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah. Konsumsinya tidak perlu berlebihan. Yang penting, konsisten. Perlu diingat, membersihkan pembuluh darah bukan proses instan. Ini bukan tentang satu minuman ajaib, tapi tentang kebiasaan harian yang membuat tubuh berhenti merusak pembuluh darahnya sendiri. Jika Anda sudah memiliki darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau riwayat jantung, jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dokter. Cara alami ini berfungsi sebagai pendukung dan pencegahan jangka panjang. Tubuh kita dirancang untuk memperbaiki diri. Selama kita berhenti menyakitinya setiap hari, pembuluh darah yang sehat berarti jantung lebih ringan bekerja, otak lebih segar, dan usia panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke orang tua, pasangan, atau keluarga Anda. Banyak orang terkena serangan mendadak bukan karena tidak tahu, tapi karena terlambat peduli.